Gus Dur, Megawati, dan jeratan oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 tahun sebelum reformasi 98, tepatnya 10 Desember 1993, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menerbitkan artikelnya yang berjudul Megawati dan KLB PDI. Artikel yang terbit 4 hari setelah Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia yang kini menjadi PDIP di Surabaya tanggal 2-6 Desember 1993 yang berakhir kisruh itu jelas sekali berisi dukungan Gus Dur terhadap Megawati. Artikel tersebut menunjukkan sikap resmi Gus Dur terhadap perlawanan Megawati bersama kelompoknya di PDI terhadap otorianisme rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Perlu diketahui bahwa dekade 80-an hingga 90-an awal merupakan kepuncak kekuasaan Orde Baru. Nyaris tidak ada tokoh dan kekuatan rakyat yang berani menantang rezim. Awal 90-an, Gus Dur justru meletakkan dirinya sebagai pengkritik rezim yang paling keras. Ia muncul sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap pemerintah ketika nyaris semua intelektual muslim berhasil dirangkul pemerintah melalui wadah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Gus Dur bergeming, justru semakin memperkeras kritikan-kritikannya. Seperti sengaja menantang, setahun setelah pendirian ICMI, tepatnya tahun 1991, Gus Dur mendirikan dan memimpin Forum Demokrasi atau Fordem yang bisa dianggap sebagai embrio kekuatan civil society di Indonesia. Di dalamnya berkumpul para aktivis dan intelektual yang selama ini sangat kritis. Dari sini dimulailah kisah pencekalan Gus Dur di mana-mana. Sebagai ikon kekuatan oposisi, forum-forumnya selalu dipenuhi oleh pengunjung yang hadir dengan antusiasme sekaligus perasaan takut. Dalam konteks inilah, dukungan Gus Dur terhadap Megawati harus didudukkan. Artikulasi politik keluarga Soekarno yang telah lama dipresisi oleh rezim Orde Baru pada akhirnya muncul melalui sosok Megawati. Ketika dalam sebuah KLB yang kisruh dan penuh kekerasan, Megawati yang dikehendaki mayoritas peserta kongres hendak dijegal pemerintah melalui intervensi yang brutal. Gus Dur menunjukkan sikapnya melalui artikel tersebut. Ketika pemerintah tampak mau menerima keterpilihan Megawati sebagai Ketua Umum PDI, tetapi dengan memasang orang-orang pemerintahan dalam tanda kutip di sekitarnya, Gus Dur menulis, dari sudut pandang pihak pemerintah ini secara objektif haruslah dikembangkan sikap untuk mengakomodasikan kenyataan faktual akan dukungan besar warga masyarakat kepada Putri Bung Karno itu. Artinya, tidak hanya sekedar menerima dia sebagai ketua umum, melainkan memberi porsi dan tempat yang layak kepada para pendukungnya. Tanpa hal itu, dalam praktek pemerintah telah mengingkari konstitusi PDI dan mencoreng demokrasi Pancasila itu sendiri. Bahkan, Gus Dur juga sempat implisit mendorong Megawati agar tidak tunduk pada skenario kompromi yang ditawarkan rezim. Jika Megawati menerimanya, hal itu berarti memberikan toleransi kepada oportunisme dan praktek-praktek politik kotor untuk berkembang di lingkungan PDI. Sejak saat itu, Gus Dur dan Megawati tidak hanya menjadi sepasang sahabat, tapi juga ikon gerakan civil society Indonesia. Gus Dur bergerak melalui NU dan Fordemnya. Megawati menggalang perlawanan melalui PDI-nya. Kedekatan dua orang ini tetap terjaga hingga detik-detik akhir kekuasaan rezim Orde Baru yang akhirnya tumbang oleh gelombang reformasi 1998. Bersama dengan Amin Rais,
mereka bisa dikatakan sebagai imam dari gerakan reformasi saat itu. Sejarah akhirnya mencatat Gus Dur dan Megawati berpasangan menjadi presiden dan wakil presiden, sedangkan Amin Rais menjadi ketua MPR. Sebuah ending yang indah, bukan? Sayangnya, ini bukan akhir dari kisahnya. Berkali-kali Gus Dur menyatakan bahwa dalam politik tidak ada kawan abadi, karena yang abadi adalah kepentingan. Karena kepentingan itulah pertemanan antara Gus Dur dan Megawati pecah di tengah jalan. Buku Menjerat Gus Dur yang ditulis oleh Firdika Rizky Utama telah membuka bagaimana kepentingan oligarki yang diorkestrasi oleh Fuad Bawazir, Akbar Tanjung, Amin Rais, Arifin Panigoro, dan sisa-sisa kekuatan rezim Orde Baru akhirnya berhasil membujuk Megawati untuk hadir di MPR guna menjungkalkan sahabat yang telah mendukung dan melindunginya. Huntington dalam Political Order in Changing Society menyatakan transisi politik pasca reformasi penuh dengan resiko. Tidak jarang transisi politik pasca reformasi tidak mengarah pada demokrasi, tapi justru kembalinya otoritarisme lama dalam bentuk baru. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, kekuatan masyarakat tidak terorganisir secara baik. Bahkan tidak jarang antar kelompok dalam masyarakat memiliki isu dan kepentingan politik sendiri-sendiri yang saling bertentangan. Hal yang kedua adalah kekuatan rezim lama beserta infrastruktur politik yang menopangnya, serta nilai-nilai politik yang menjadi basis ideologisnya masih ada. Kekuatan lama sewaktu itu masih bisa mengkonsolidasi kekuatannya kembali dan kemudian membelokkan arah reformasi. Buku Huntington yang terbit awal 70-an itu seakan secara khusus ditulis untuk menggambarkan wajah politik Indonesia pasca reformasi 98. Kekuatan reformis menyimpan kepentingan politiknya sendiri-sendiri yang bahkan sama sekali tidak terkait dengan agenda reformasi politik. Sementara kekuatan rezim lama tidak hanya berhasil mengkonsolidasi kekuatannya kembali, namun juga bersekutu dengan sebagian kelompok reformis untuk membajak reformasi dengan iming-iming kekuasaan, sekalipun hal itu berarti menoleransi oportunisme dan berbagai praktik politik kotor. Dalam artikel yang sama, Gus Dur menulis sebuah kalimat yang terasa sangat profetik. Efektivitas arus bawah dalam percaturan politik kita ternyata masih belum menandingi pola pembinaan yang ditetapkan oleh aparat pemerintahan atas gerakan kemasyarakatan. Artikel ini ditulis oleh Ahmad Zainul Hamdi, seorang dosen dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.